Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gracilia Syanawati Tangkabiringan, kelas B120 reguler sore, NIM 2074201069. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi tentang hukum laut. Yang pertama, pengertian hukum laut. Hukum laut berdasarkan pendapat ahli-ahli. Pertama, hukum laut menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro SH adalah meliputi segala peraturan hukum yang ada hubungan dengan laut. Sedangkan menurut hukum laut menurut Mr. Molegraf dan Mr. HFA Volmar dan Mr. FG Skeltema adalah peraturan-peraturan hukum yang ada hubungannya dengan pelayaran kapal di laut dan keistimewaan mengenai pengangkutan orang atau barang dengan kapal. Tujuan pembelajaran hukum laut. Yang pertama, meningkatkan wawasan Nusantara tentang kelautan Indonesia. Yang kedua, menjelaskan hak dan kewajiban negara-negara dalam menggunakan laut. Yang ketiga, membantu memanfaatkan sumber daya laut Indonesia. Yang keempat, membantu untuk mengetahui batas-batas wilayah laut. Hukum laut mulai dikenal semenjak pertama, dimanfaatkan untuk kepentingan pelayaran, kedua, perdagangan, tiga, dan sebagai sumber kehidupan seperti penangkapan ikan. Laut wilayah atau the territorial sea. Pasal 1 dari Territorial Sea Convention 1958 dan Pasal 2 dari UNCLOS mendefinisikan laut wilayah sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan daratan suatu negara di mana negara memiliki kedaulatan atasnya. Dalam hukum kebiasaan internasional, lebar laut wilayah hanyalah 3 mil laut. Namun sejak UNCLOS mengakuan 12 mil laut dari garis batas pantai sebagaimana diatur menurut UNCLOS. Zona tambahan atau the contiguous zone pada 33 dari UNCLOS, pasal 33 dari UNCLOS menyatakan bahwa daerah yang berbatasan langsung antara laut wilayah dan laut lepas dapat diklaim menjadi zona tambahan bagi negara pantai untuk kepentingan-kepentingan sebagai berikut. Yang pertama, mencegah pelanggaran kepabeanan, bea cukai, fiskal, imigrasi atau ruang bagi karantina barang-barang tertentu yang akan masuk negara pantai dari laut. Yang kedua, wilayah untuk menghukum para pelaku pelanggaran dalam butir pertama tersebut. Zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil, diukur dari garis batas pantai waktu air laut surut. Istilah-istilah dalam hukum laut. Laut lepas, Convention on the High Seas. Landas kontinen, Convention on Continental Shelf. Perairan pedalaman, Internal Waters. Laut wilayah, the Territorial Sea. Zona tambahan, the Contiguous Zone. Zona ekonomi eksklusif, the Exclusive Economic Zone. Dasar laut, the Deep Seabed and Ocean Floor. PBB menyetujui untuk mengadakan konferensi internasional tentang hukum laut pada tahun 1958 dan konferensi diadakan pada tanggal 24 Februari sampai dengan 27 April 1958 yang dihadiri oleh 700 delegasi dari 86 negara yang dikenal dengan UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. 4 buah konvensi dari UNCLOS. Yang pertama, Konvensi tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan. Convention the Territorial Sea and Contiguous Zone. Belum ada kesepakatan dan diusulkan dilanjutkan di UNCLOS kedua. Yang kedua, Konvensi tentang Laut Lepas atau Convention on the High Seas. Yang ketiga, Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber-sumber Hayati di Laut Lepas atau Convention on the Fishing on Conservation of the Living Resources of the High Seas. Yang keempat, Konvensi tentang Landasan Kontinen atau Convention on the Continental Shelf. A. Kebebasan pelayaran. B. Kebebasan menangkap ikan. C. Kebebasan meletakkan kabel di bawah laut dan pipa.
D. Kebebasan terbang di atas laut lepas. Pengertian landas kontinen menurut Konvensi 1958 tersebut adalah dasar laut dan tanah yang berhadapan dengan pantai tapi di luar laut teritorial sampai kedalaman 200 meter atau di luar batas itu sampai dimungkinkan eksploitasi sumber daya alamnya. UNCLOS 2 pada 17 Maret sampai dengan 26 April 1960 membicarakan tentang lebar laut teritorial, zona tambahan perikanan, namun masih mengalami kegagalan untuk mencapai kesepakatan sehingga perlu diadakan konferensi lagi. Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Konvensi disimpulkan pada tahun 1982, menggantikan Perjanjian Internasional mengenai Laut tahun 1958. Perairan pedalaman atau internal waters, perairan pedalaman seperti danau, sungai, kanal, dan wilayah-wilayah air yang terkepung daratan suatu negara termasuk dalam kedaulatan wilayah negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, prinsip hukum mengatakan jika ada kapal yang berada pada perairan pedalaman tersebut, tunduk kepada yurisdiksi negara tersebut. Zona ekonomi eksklusif, the Exclusive Economic Zone. Pasal 55 dari UNCLOS menyatakan bahwa zona ekonomi eksklusif adalah wilayah yang berada di luar laut teritorial namun masih merupakan kelanjutannya sejauh tidak melebihi 200 mil laut. Pasal 56 ayat 1 menyatakan bahwa hak negara pantai dalam Z adalah pertama melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam baik hayati maupun on-hayati, termasuk juga wilayah dasar lautan dan eksplorasi di bawah tanah dari laut tersebut. Yang kedua, termasuk dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan untuk mendirikan pulau-pulau buatan, instalasi atau bangunan lainnya, penelitian ilmiah dan langkah-langkah perlindungan pelestarian lingkungan laut. Laut lepas, the high seas, pasal 2 dari Konvensi Jenewa mengatakan bahwa laut lepas harus terbuka bagi semua negara. Tidak ada satupun negara yang boleh mengklaim bahwa laut lepas adalah bagian dari wilayahnya. Dalam laut lepas terdapat kebebasan untuk berlayar, memancing, meletakkan kabel-kabel bawah laut dan pipa-pipa sejenis serta kebebasan untuk terbang di atas udara laut lepas tersebut. Kebebasan tersebut dilanjutkan dengan dijamin menurut pasal 87 dari UNCLOS. Pasal 87 kebebasan laut lepas. Yang pertama, laut lepas terbuka untuk semua negara, baik negara pantai ataupun tidak berpantai. Kebebasan laut lepas dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam konvensi ini dan ketentuan lain hukum internasional. Kebebasan laut lepas itu meliputi internalia, baik untuk negara pantai atau negara tidak berpantai. Pertama, A. Kebebasan berlayar, B. Kebebasan penerbangan, C. Kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut, D. Kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional, E. Kebebasan menangkap ikan, F. Kebebasan riset ilmiah. Pasal 16 dari Konvensi Jenewa menegaskan bahwa kapal yang berlayar dalam wilayah laut lepas harus menunjukkan bendera negara kapal, dengan demikian memiliki kewenangan eksklusif untuk memperlakukan hukum negara bendera kapal untuk wilayah di dalam kapal tersebut. Hal ini juga dijamin dalam pasal 92 UNCLOS. Pasal 92 status kapal. Kapal yang pertama, kapal harus berlayar di bawah bendera suatu negara saja dan kecuali dalam hal-hal luar biasa yang dengan jelas ditentukan dalam perjanjian internasional atau dalam konvensi ini. Harus tunduk pada yurisdiksi eksklusif negara itu di laut lepas. Suatu kapal tidak boleh merubah bendera kebangsaannya sewaktu dalam pelayaran atau sewaktu berada di suatu pelabuhan yang disinggahinya.
kecuali dalam hal adanya suatu perpindahan pemilikan yang nyata atau perubahan pendaftaran. Yang kedua, sebuah kapal yang berlayar di bawah bendera dua negara atau lebih dan menggunakannya berdasarkan kemudahan tidak boleh menuntut salah satu dari kebangsaan itu terhadap negara lain manapun dan dapat dianggap sebagai suatu kapal tanpa kebangsaan. Yang pertama, Konvensi Jenewa bahwa landas kontinen adalah wilayah kelanjutan dari daratan negara, pantai di luar laut, teritorial atau lebih selama bisa dibuktikan masih benar-benar satu kesatuan utuh dari daratan negara pantai tersebut. Ini pun dijamin dalam pasal 76 UNCLOS. Dasar laut, the deep seabed and ocean floor. Semua status dari seabed dan dasar laut diperdebatkan antara res nullius dan res communis. Namun dalam deklarasi yang mengatur hal itu akhirnya disepakati bahwa dasar laut adalah common heritage of mankind, sebuah konsep yang lebih dekat kepada res communis daripada res nullius. Pasal 133 sampai 191 dari UNCLOS mengatur tentang hal ini yang ada pada prinsipnya menganggap bahwa yang pertama, sumber daya dasar lautan adalah milik bersama umat manusia. Yang kedua, status dari dasar lautan tidak mempengaruhi status dari laut lepas. Yang ketiga, eksploitasi dasar lautan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Konvensi 1982. Beberapa persyaratan ditetapkan bagi negara atau perusahaan multinasional yang akan melakukan eksploitasi wilayah dasar laut, antara lain adalah kewajiban untuk mengumumkan rencana kerja, kontrak yang dilakukan, pengembangan yang diharapkan, transfer teknologi ke semua negara, dan masa kontrak yang pasti dan jelas. Hal-hal tersebut telah membuat banyak negara maju yang enggan meratifikasi Konvensi 1982 ini. Sekian materi dari saya tentang mengenai hukum laut. Selanjutnya teman-teman, di sini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia yang ada di Manado. Kenapa harus di UNPI? Karena teman-teman, yang pertama, sistem pendidikan dan kurikulum berkualitas tinggi dan mampu bersaing. Yang kedua, biaya kuliah terjangkau dan beasiswa bagi mahasiswa. Yang ketiga, kesempatan berkarir di luar negeri bagi para alumni. Yang keempat, tenaga pendidik yang sangat berkualitas. Yang kelima, lokasi kampus yang strategis dan terletak di kota Manado. Ayo teman-teman, jangan lupa bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia yang ada di Manado. Thank you.